Ibu Eli. Selanjutnya Ibu Elvi Sukaisi. Ibu Elvi Sukaisi. Belum ada ya Ibu Elvi Sukaisi. Mm-mm. Ya, dekor ada nih. Ya, Bu, nggak dengar Bu Ujan. Jam Terus Tengkulo. Ibu Ermailiza Zakir. hadir Bu. Hadir Bu, hadir. Iya, iya. Sehatnya Ibu? Agak sedikit flu Bu. Oh iya, semoga lekas sembuh ya Bu. Ini manggilnya Ibu apa? Ibu Erma? Boleh Bu, biasanya di rumah Ibu Liza aja Bu. Oh Ibu Liza. Oke, baik Bu Liza. Ya Bu. Gayung. Baru. Selanjutnya ada Ibu Fatia. Bu. Ya Bu. Oh iya, sehat Bu Fatia. Kemudian ada Ibu Gabena Indrayani. Hadir Bu. Ya, semangat Bu Gabena. Kemudian Ibu Halimatus Sa'dia. Hadir Bu. Ya. Ibu Harianum. Hadir Bu. Bu saya maaf ya Bu, nggak buka kamera, mau halal bihalal perwiritan ya Bu. Oke. Ya, Bu. Makasih Bu. Ya Bu. Ibu Herlina. Hadir Bu. Oh ya. Kemudian Ibu Kamalia. Bu LP hadir ya Bu. Ibu Kamalia. Tidak ada ya. Minggu lalu juga tidak ada. Ibu Ngatia. Ya saya Bu, hadir. Oh iya Bu. Kemudian Ibu Ngatina. Ibu Ngatina belum ada. Ibu Nur Aini. Hadir, Bun. Oh, di situ Ibu Ngatina Ngatina. hadir ya, Bu? Ngatina. Iya, Iya, iya. hadir, Bu ya. Oke Bu. Kemudian Ibu Nur Aini. Hadir Bu, 24, Norin 24. Oh iya, Ibu Nur Aini 24. Ibu Nur Aini 25. Hadir Bu, hadir. Hadir ya Bu. Iya, Hadir. Ibu. Oke. Kemudian Ibu Nurhani. Hadir Bu, saya Bu. Ya. Kemudian Bu Nur Hayati Hasibuan. Hadir Bu. Siap, siap. Ibu Nurmaliana. Bu. Ibu Nurmaliana ada? Nggak ada Bu Nurmaliana ya. Kemudian Ibu Nurmiyati Pasaribu. Hadir Bu. Ya. Saya Bu. Iya. Kemudian Ibu Nursiah. Hadir Ibu. Iya. Kemudian Ibu Nurlena Sitepu. Tidak ada ya. Ibu Poniam. Belum ada. Kemudian Ibu Rasmini. Tidak ada ya. Ibu Rebeka Gulo. Hadir. Iya. Hadir. Iya Ibu Rebeka. Kemudian Ibu Repina Nainggolan.
Hadir, Bu. Iya, salam Hadir. kenal ya Bu Repina. Kemudian Ibu Riri Khairida Lubis. Ya, Bu. Saya Bu hadir. Iya Ibu Riri. Ibu Rosaria Indah Saragi. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Ibu Salmilawati. Hadir, Bu. Ya, kita lanjut. Ini Bapak ya? Bapak Sionri Boru Sembiring. Bu, Ibu itu, Bu. Oh, Ibu Ibu, itu, Bu. maaf. Ibu Sionri Boru Sembiring. Hadir, Bu. Oh iya, iya Ibu Sionri. Oke, Ibu Sri Ramai Boru Laila. Laya, maaf. Ibu Sri Rama Boru Laya. Ada? Ibu Sri Ramai ada ya, Bu? Oh Oh iya, iya. Halo, Bu. Bu Ponim hadir, Bu. oke. Oke. Ibu Sri Ramai tadi ya. Ada Ibu Poniam. Mana Hadir, tadi? Bu. Yang mana? Hadir, wajib? Bu. Oh iya Bu Poniam. Oke. Iya. Minggu lalu nggak hadir ya Bu ya? Enggak, Bu. Mm-mm. Kemudian Ibu Sri Suci Juliati. Hadir, Bu. Oke, kemudian Ibu Sri Wulan. Hadir, Bu. Ibu Suwatni. Hadir, Bu. Kemudian Ibu Suharni Magdalena. Hadir, Ibu. Ya, kemudian Ibu Suherni. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Ya, kemudian Ibu Sunarsi. Hadir, Ibu. Ya, Ibu Suryani. Hadir, Bu. Ya, Ibu Susilawati. Hadir, Bu. Oke, Hadir, Bu. ya. Kemudian Ibu Tepa tadi izin ya. Ibu Umi Bu. Aminin. Ada, Bu, hadir. Ada, Ibu. Ya. Kemudian Bapak Warmensius Saragi. Hadir, Bu. Ya, kemudian Ibu Wiwi Srihartati. Assalamualaikum Bu. Bu, saya izin ya Bu ya nggak pakai kamera karena saya masih perjalanan ke Sibolga Bu. Oh Saya iya. izin ya Bu ya. Oke, Terima baik. kasih Bu. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan Ibu Wiwi. Iya Bu, terima kasih. Iya, tadi ini Pak Warmensius sudah ya. Ibu Poniam tadi ada. Oke, semuanya sudah lengkap. Hanya sebagian kecil yang... Ya, Bu. Ya Bu, Bu Kamalia hadir. Ibu Kamalia. Oh, Ibu baru masuk iya? Iya, Bu. Mm-mm. Oke, Bapak Ibu, pekan lalu kita kan sudah berdiskusi di pertemuan pertama. Saya mulai dengan pembukaan dan juga slide pemaparan sedikit karena kemarin kita mulainya jam 12:10. Jadi sedikit terjeda karena antara jam istirahat dan juga jam waktu sholat zuhur, jam waktu makan siang banyak jadi breaknya. Jadi agak terpotong sehingga kemarin perkenalannya juga belum maksimal. Begitu ya Bapak Ibu. Ini saya seperti yang lalu juga saya share screen dulu sejenak supaya untuk tambahan informasi. Berikutnya nanti kita berdiskusi ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan sebelum saya memulai? Ada kira-kira? Ada, Bu. Nggak ada. Oke, kita mulai saja ya.
Bapak Ibu, agar kelas ini semakin nyaman, boleh nanti kiranya setiap mulai kelas, Bapak Ibu memastikan untuk meng-off-kan kamera jikalau memang tidak sedang aktif untuk berbicara di perkuliahan kita ini, agar nyaman bersama-sama kita di ruangan ini ya Bapak Ibu. Meskipun ini kita di ruang Zoom, tapi tetaplah kita menjaga kenyamanan bersama. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Hmm. Bapak Ibu, selayaknya bagaimana kalau kita di ruang kelas, tentunya ketertiban kita juga perlu dijaga. Begitu ya Bapak Ibu, maka maknanya adalah tentunya bahwa kalau Ibu Rebecca, Ibu Budi, iya, kita jaga ketertiban dulu ya, gantian. Saya dulu bicara, nanti kalau Ibu Rebecca sama Pak Budi mau menyampaikan, boleh. Jadi di-mute dulu. Iya. Pak Budi kita gantian dulu ya Pak Budi supaya sama-sama nyaman. Nah, oke, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bu Rebecca. Oke. Ya Bapak Ibu, nanti kita sambung setelah saya pemaparan materi Bapak Ibu untuk menyampaikan terkait siapa Bapak Ibu supaya kita makin saling mengenal dan saling memahami terkait dengan track record Bapak Ibu dan juga tantangannya dan segala macam Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi saya ulang kembali karena kalau biasa kita di kelas tatap muka, kita juga menjaga kenyamanan ya Bapak Ibu, kesantunan. Siswa kita juga diharapkan untuk santun, mengikuti peraturan, kedisiplinan, dan kerapian juga. Demikian halnya ketika kita mengikuti perkuliahan di ruang Zoom, di ruang tatap maya ini. Jadi kita tetap menggunakan pakaian, tentunya pakaian yang layak sebagaimana kalau kita mengikuti perkuliahan di ruang kelas. Meskipun ini ruang Zoom, saling menghargai satu sama lain. Juga kiranya kalau Bapak Ibu memang membutuhkan waktu untuk misalkan untuk makan, begitu ya. Atau misalkan Bapak Ibu ada sakit lambungnya yang harus nyemil, maka Bapak Ibu boleh izin tutup kamera sejenak demi kenyamanan bersama. Jadi menjaga kesantunan itu tetap perlu tentunya, walaupun kita perkuliahan ini melalui ruang tatap maya. Begitu ya Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya dapat menjaga kenyamanan dan saling menghargai satu sama lain. Semoga lancar perkuliahan kita hari ini. Bismillah. Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah menyampaikan terkait dengan mata kuliah kita tentang pengembangan nilai agama dan moral anak. Sebelum saya lanjutkan, apakah di sini Bapak Ibu ada yang masih ingat apa yang disampaikan pada minggu lalu? Pada pertemuan pertama. Adakah yang masih terbesit? Ayo silahkan. Kita minggu lalu membahas apa Bapak Ibu? Yang masih ingat? Perkembangan moral agama dan anak usia dini, Bu. Perkembangan moral dan agama anak usia dini. Iya, benar. Terus apa Bu poinnya yang diingat kemarin? Nilai agama bersumber dari ajaran agama, Bu. Bagaimana cara kita menanamkan 6 itu kepada anak didik kita. Terus apa lagi Bu? Apa lagi Bu? Tentang konsep dasar, Bu. Mm-mm. Dasar
Ya, terus apa lagi? Ya, kan ada saya bagi itu ya bahannya. Masih disimpan kan ya? Membentuk pribadi Sejarah. membentuk pribadi unggul. Anak yang kuat, Bu. Mm-mm. Nah, yang Mencegah kuat. Terus, negatif sejak dini. mm-mm. Mantap, Bu. Cara pendidikan moral yang tepat dan efektif. Iya, oke. Luar biasa, Bu Nuraini 24. Terus apa lagi, Bu? Manfaat utama pendidikan moral dan agama. Iya. Apa manfaatnya, Bu? Membentuk anak menjadi individu yang berakhlak mulia, Bu. Mm-mm. Tindak sesuai dengan nilai kebenaran, Mm-mm. membangun dalam diri sendiri dan orang lain. Mm-mm. Bertanggung jawab, empati, membedakan benar dan salah, Bu. Iya, oke, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Jadi minggu lalu itu saya sudah mempresentasikan dua slide ya Bapak Ibu, yang sebagian itu saya share penuh, yang sebagian lagi karena mempertimbangkan waktu saya share cuma setengah ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan masih bermakna ya Bapak Ibu, agar kiranya ada yang dimaknai dari setiap pertemuan perkuliahan kita. Begitu Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan sedikit berbagi kepada Bapak Ibu. Ya, ayo dibantu Bapak Ibu, dibantu ketertibannya. Oke, kalau minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan pondasinya. Pondasi sebetulnya apa sih akar pembentukan daripada moral dan peranan agama serta budaya dalam membentuk karakter, dan apa urgensi daripada pembentukan karakter pada anak usia dini. Kenapa harus pada anak usia dini? Kenapa itu lebih prioritas dari awal kita menanamkan nilai moral dan nilai agama. Dan juga pertanyaannya kemarin saya juga menanyakan apakah benar bahwa nilai karakter itu hanya berasal dari nilai agama. Begitu ya Bapak Ibu, jika masih diingat. Nah, lanjutan hari ini kita akan sedikit membahas tentang tentang menghubungkan konsep dengan konteks lokal dan kearifan budaya dalam pendidikan anak usia dini. Nanti Bapak Ibu boleh menyampaikan dan merespon satu sama lain. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum, Bun. Iya. Belum ya? Belum, Bun, belum. Ya, sedikit bersabar ya Bapak Ibu, masih loading. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum juga, Bun. Oh, belum ya? Ini di layar saya sudah. Sudah, Bu, sudah. Oh iya, oke, alhamdulillah. Mohon maaf ya. Ini karena hari ini itu penerapan WFH, work from home. Jadi karena ini di rumah, jadi sinyalnya nggak sekencang kalau di kampus ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Semoga bisa dimaklumi. Ya, Bun. Ya, Bun. Bapak Ibu, ini menghubungkan konsep dengan konteks lokal dan kearifan budaya dalam pendidikan anak usia dini.
Tentu Bapak Ibu, kita di Indonesia ini yang dianugerahi dengan kekayaan budaya yang berasal dari beragam etnis. Sebagaimana kita juga menemukannya di sini, kita di ruangan ini. Di ruangan ini juga kita terdiri dari ragam budaya dan juga suku bangsa ya Bapak Ibu di ruang kelas ini. Walaupun satu ruang kelas terdiri dari 44 mahasiswa beserta dosennya satu, jadi kita semua 45. Walaupun yang hadir hari ini 41, tapi mudah-mudahan di pertemuan berikutnya akan bertambah ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita di sini tentu perlu mensyukuri karena Indonesia sangat kaya dengan ragam budaya dan kearifan lokalnya. Maka dari itu, apa kaitannya untuk penanaman karakter, nilai, moral para peserta didik kita, terkhusus peserta didik pada level usia dini ya Bapak Ibu. Nah, untuk pendidikan PAUD menghubungkan konsep dengan konteks lokal dan kearifan budaya, yakni memadukan kearifan lokal dan nilai budaya dalam pembelajaran anak usia dini untuk membentuk karakter generasi emas Indonesia tentunya. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, mengapa kearifan lokal penting untuk anak usia dini? Bapak Ibu boleh dibantu. Ayo, siapa yang mau membantu? Silahkan. Silahkan dibaca Bapak Ibu. Ayo, siapa yang mau berpartisipasi? Mengapa kearifan lokal penting untuk anak usia dini? Ayo, silahkan Bu. Pak. Ya, Bu. Iya, silahkan Pak. Kekayaan budaya, kearifan lokal mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun sebagai identitas bangsa. Terus kedua, benteng identitas. Di tengah arus globalisasi, kearifan lokal menjadi benteng identitas dan penangkal pengaruh negatif budaya asing. Fondasi karakter. PAUD adalah fondasi penting untuk menanamkan nilai-nilai ini sejak dini, membentuk generasi berkarakter kuat. Iya, terima kasih Pak Warmensius. Oke. Jadi dari yang kita tunjukkan di slide dan apa yang sudah dibacakan oleh Pak Warmensius, bahwa apa sih sebetulnya landasan mendasar sehingga kearifan lokal itu penting untuk anak usia dini. Ada 3 hal yang menjadi jawabannya. Hal terpentingnya urgensinya adalah satu, karena kearifan lokal itu satu kekayaan budaya, kemudian yang kedua adalah benteng identitas, dan yang ketiga itu pondasi karakter. Jadi Bapak Ibu, pada kekayaan budaya tentunya kearifan lokal itu bisa menjadi dan mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun sebagai identitas bangsa. Jadi identitas bangsa Indonesia itu tentunya sangat istimewa Bapak Ibu. Kalau boleh tahu Pak Warmensius, apa sukunya ini? Simalungun, Bu. Simalungun. Tentu dari suku Simalungun itu ada nilai-nilai budaya dari leluhur yang dipegang sampai hari ini. Kira-kira apa itu, Pak? Kalau Simalungun itu kan, Bu, semboyannya itu kan Habona Rondobona. Jadi itu artinya kebenaran itu adalah dasar dari segalanya. Jadi itu tetap diterapkan ke turun-temurun ke anak-anak keturunan Simalungun. Bahwa berbuat baik itu adalah dasar segalanya. Kampus terbaik. Jadi jika demikian Pak Warmensius ketika menerapkannya di pendidikan anak usia dini itu, Pak Warmensius ini kan sudah berapa lama mengajar di PAUD ya? Sudah 10 tahun, Bu. 10 tahun. Jadi nilai-nilai dari leluhur suku Batak Simalungun ini ada ditanamkan nggak Pak sebagai nilai kearifan lokal?
yang kita tanamkan selama ini sesuai dengan semboyan tadi Bu, itu kejujuran. Untuk kejujuran itu adalah dasar dari segala kebaikan gitu. Buat jujur itu adalah baik, dan berbuat kebaikan itulah bisa membuat dia dihormati atau disayangi sama teman-teman yang lain. Jadi Bu. pembiasaannya apa itu Pak? Biasanya untuk pembentukan karakternya. Biasanya kalau ada misalnya barang-barang kawannya yang ketinggalan atau ditemukan itu segera dikembalikan. Atau ada barang yang kawan-kawan yang kehilangan, kalau ada yang menemukan dikembalikan temannya atau kembalikan kepada gurunya. Nanti gurunya yang mengembalikan kepada orang yang kehilangan. Gitu. Luar biasa sekali ya Pak Warmensius. Ya. Nah berikutnya kalau tadi sebagai kekayaan budaya, yang kedua sebagai benteng identitas tentunya. Bapak Ibu kita semua paham bahwa arus globalisasi, kemajuan zaman saat ini sangat besar sekali dampaknya pada generasi kita. Maka disinilah benteng awal untuk pendidikan anak usia dini, di usia emas yang paling perdana ini Bapak Ibu, mereka memasuki dunia sekolah. Maka disitulah menjadi benteng identitas dan penangkal pengaruh negatif budaya asing. Jadi kalau Pak Warmensius tadi mungkin dari suku Batak Simalungunnya, Bapak Ibu yang lain dari suku yang lainnya juga, itulah yang bisa membentengi identitas. Walaupun saat ini udah siap boleh pulang, yang belum siap boleh tinggal. Semangat ya. Ibu. Nanti kan kelihatan. Lagi ngajar ini ya. Udah boleh ini kalau misalnya apa biar saya sholat nih cepat. Lagi sibuk. Oke, sudah saya mute-kan. Nah, jadi Bapak Ibu saat ini kan sangat luar biasa sekali tantangan generasi kita, maka kita juga sebagai guru perlu untuk menanamkan nilai kearifan lokal sebagai benteng identitas generasi muda. Jadi Bapak Ibu yang sangat disayangkan adalah saat ini memang kita sangat kaya dengan suku bangsa, tapi mayoritas kebanyakan kalau yang sudah dewasa ataupun remaja, jika kita tanya sukunya apa, suku Batak Toba, misalkan suku Batak Karo, suku Batak Mandailing, suku Melayu, dan lain sebagainya, misalkan kalau di Sumatera Utara ini. Tapi yang disayangkan adalah bisa bicara bahasa Karo, bisa bicara bahasa Batak, mayoritas kebanyakan sudah sulit. Bisa mengerti, Bu, tapi nggak bisa mencakapkannya. Atau ada yang sama sekali sudah hilang. Maka itu perlu mungkin Bapak Ibu untuk kita semuanya untuk melestarikan kembali nilai budaya itu tadi, agar bisa menjadi identitas dan juga sebagai kekayaan budaya kita. Bapak Ibu yang kepentingan berikutnya adalah fondasi karakter, di mana kita sama-sama memahami tentunya bahwa masa-masa anak pada pendidikan anak usia dini ini adalah fondasi penting untuk menanamkan nilai-nilai ini sebagai generasi yang berkarakter kuat. Jadi tidak seperti saat ini ya, kita sering mendengar Gen Z, bahkan generasi sandwich yang semua apa-apa sudah disediakan, apa-apa semuanya sudah difasilitasi, bahkan capek sedikit orang tuanya sudah khawatir. Mungkin nanti boleh sharing Bapak Ibu, bagaimana masa kecil Bapak Ibu dan pendidikan Bapak Ibu dari orang tua Bapak Ibu dulu, sehingga menjadikan karakter Bapak Ibu seperti saat ini. Begitu ya Bu, nanti boleh di-sharing sesi berikutnya. Bapak Ibu, bahwa kearifan lokal itu pada dasarnya lebih dari hanya sekedar tradisi. Di mana kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, dan praktek yang ditemukan masyarakat lokal melalui pengalaman yang terintegrasi dalam pemahaman budaya dan lingkungan. Contohnya apa saja Bapak Ibu? Seperti Bapak Ibu nilai gotong royong, sikap bergotong royong, kerjasama kolektif untuk kepentingan bersama. Nah, ini juga menjadi salah satu filter kita, filter para generasi muda yang saat ini karena kemajuan teknologi, terutama penggunaan smartphone, yang semuanya dalam satu gawai itu semua sudah ada. Nah, itu yang mengakibatkan kecenderungan orang lebih egois, lebih individualis, dan tidak memperdulikan orang lain, begitu.
hanya mementingkan kepentingan sendiri, seolah-olah punya dunia sendiri. Nah, ini perlu kita bergandeng tangan Bapak Ibu untuk terus menciptakan generasi-generasi yang tangguh tentunya. Kemudian nilai toleransi, yaitu sikap toleransi, menghormati perbedaan dan menjaga harmoni sosial tentunya. Dan juga etos kerja, di mana kerja keras dan tanggung jawab dalam berkarya. Bapak Ibu, hal ini juga menjawab tantangan kita saat ini kalau Gen Z itu banyak itu kita temukan di media sosial dan realita. Ketika masuk kerja itu mereka ekspektasi gaji besar, tapi ingin effortnya sedikit. Sedikit saja sudah mengeluh begitu. Jadi generasi saat ini tantangannya dengan fasilitas yang banyak, tapi mereka memiliki kerapuhan ya Bapak Ibu, nilai ketangguhan yang sangat rendah, sehingga itu menjadi PR kita bersama bagaimana kita saling bergandeng tangan untuk menguatkan para generasi muda agar bisa lebih kuat dan tangguh tentunya. Selain daripada itu juga menjadi keseimbangan alam, di mana menjaga lingkungan dan sumber daya untuk generasi mendatang. Hal ini tentunya bermaksud bahwa bukan hanya tentang masa lalu, tetapi panduan hidup yang dinamis dan relevan untuk masa kini. Nah, ini tadi kalau tadi yang dipaparkan oleh salah satu rekan kita tentunya, kalau dari nilai Batak Simalungun. Nah, ini juga kalau misalkan nilai agama dan moral dalam budaya lokal, misalkan yang terintegrasi nilai-nilai luhur dari berbagai sumber untuk membentuk karakter anak yang kuat dan berakhlak mulia. Jadi kalau ini kolaborasi nilai budaya, nilai Islami, dan nilai Pancasila, Bapak Ibu contohnya. Misalkan ini kita ambil salah satu contoh, kalau tadi dari Simalungun, ini kita ambil dari budaya Karo, di mana budaya Karo juga menekankan pentingnya kerja keras, saling menghormati, dan kekeluargaan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dan kalau ini diambil dari salah satu contoh nilai agamanya, itu kalau dari nilai Islami, mengajarkan kejujuran, kasih sayang, kesabaran, dan tanggung jawab sebagai pondasi moral sehari-hari. Dan Bapak Ibu, begitu halnya juga dengan nilai Pancasila. Jadi pada penanaman moral dalam berbasis budaya lokal ini yang mengaitkan dengan nilai Pancasila, bahwa mengintegrasikan nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bapak Ibu, tentunya keberagaman budaya Indonesia ini menjadi kekuatan dalam membentuk karakter anak yang menghargai perbedaan dan menjunjung nilai-nilai luhur bersama. Kalau sebelumnya Bapak Ibu sudah mengikuti perkuliahan seperti mata kuliah pendidikan inklusif, atau di sekolah Bapak Ibu jika sudah menerapkan pendidikan inklusif, tentu hal ini juga bisa dipahami bersama. Bagaimana nilai keberagaman, menghargai perbedaan itu perlu ditanamkan sejak dini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini saya tampilkan kepada Bapak Ibu contohnya dari salah satu studi kasus pada pendidikan anak usia dini Cahaya Bangsa misalkan. Implementasi di daerah pedesaan dengan latar belakang budaya Sunda dan nilai Islami, di mana pada Senin Budaya, anak-anak diajak mengenal lagu daerah, permainan tradisional, seperti engklek dan congklak, serta mendengarkan cerita rakyat yang penuh nilai moral. Kemudian yang berikutnya, di mana pembelajaran moral dengan menggunakan kisah Nabi dan tokoh lokal untuk mengajarkan kejujuran, empati, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Bapak Ibu setelah selesai saya slide ini, silahkan Bapak Ibu menceritakan bagaimana dan apakah Bapak Ibu di sekolah pernah menerapkan penanaman nilai moral dan agama kepada siswa di tempat sekolah Bapak Ibu bertugas yang berbasis kearifan lokal ya. Kemudian yang poin ketiga itu pada studi kasusnya mengajarkan konsep gotong royong dan cinta lingkungan melalui kegiatan menanam sayuran bersama, belajar dari alam secara langsung. Hasil nyatanya apa Bapak Ibu dari studi kasus tadi?
Pertama, bahwa dihasilkan adanya peningkatan karakter. Anak-anak menunjukkan peningkatan dalam hal sopan santun, rasa hormat kepada orang tua dan guru, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Dan berikutnya adalah adanya munculnya dan terwujudnya identitas yang kuat. Jadi, para peserta didik, anak-anak tersebut di sekolah Cahaya Bangsa menunjukkan bahwa mereka bangga dengan budaya lokal mereka dan mampu membedakan mana yang baik untuk diadopsi dari budaya luar dengan kritis. Nah, Bapak Ibu, yang tak kalah penting adalah tentu keterlibatan orang tua. Orang tua dalam hal ini aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, memperkuat sinergi antara rumah dan sekolah untuk pembentukan karakter. Bapak Ibu, ada dua hal yang perlu kita pahami juga di sini, bahwa adanya tantangan dan ada peluang. Tantangan bagi kita bersama bahwa keterbatasan sumber belajar yang otentik dan sesuai konteks lokal. Kemudian tantangan berikutnya adanya keterbatasan, yaitu terkait dengan kompetensi guru dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, pengaruh budaya luar yang kuat melalui media digital dan sosial. Karena saat ini anak-anak saja pun sudah senantiasa memegang gawai, begitu ya Bapak Ibu, difasilitasi gawai. Bahkan ada yang tidak hanya meminjam gawai orang tuanya, tapi juga sudah memiliki gawai sendiri yang difasilitasi dibelikan oleh orang tuanya. Sungguh sangat memprihatinkan ya Bapak Ibu. Kemudian adanya peluang. Kalau peluangnya adalah fleksibilitas kurikulum merdeka yang memungkinkan integrasi nilai lokal, teknologi digital untuk akses materi pemberdayaan berbasis budaya, dan juga gerakan revitalisasi budaya yang mendukung pelestarian kearifan lokal. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setiap anak yang diajarkan nilai kearifan lokal adalah investasi untuk generasi emas Indonesia yang berkarakter, berbudaya, dan siap bersaing di tingkat global dengan identitas yang kuat. Nah, maka kesimpulannya adalah kearifan lokal, fondasi karakter bangsa, yakni melestarikan budaya dengan menjaga warisan kearifan lokal agar tidak hilang tergerus zaman. Yang kedua, kearifan lokal yang merupakan fondasi karakter juga menciptakan generasi berkarakter kuat berakar pada nilai-nilai luhur. Dan yang ketiga, poinnya bahwa kearifan lokal dan fondasi karakter bangsa membantu para generasi kita untuk siap menghadapi tantangan global dengan identitas yang kuat tentunya. Dan Bapak Ibu perlu juga bahwa dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pendidikan anak usia dini bukan hanya tentang melestarikan budaya, tapi membentuk generasi yang berkarakter, berakar kuat pada nilai-nilai luhur dan siap menghadapi tantangan global. Maka Bapak Ibu semangat semuanya. Saya yakin semuanya sudah bertuah ya, istilahnya sudah bertuah sebagai guru-guru yang luar biasa hebat dan membanggakan dengan track record sepak terjang Bapak Ibu di dunia pendidikan, khususnya pada level pendidikan anak usia dini yang sungguh tidak diragukan lagi. Maka selesai nanti saya share ini, saya tunggu cerita dari Bapak Ibu, bagaimana kondisi Bapak Ibu mengajar, apakah di sekolah Bapak Ibu sudah terintegrasi dengan penanaman nilai dan budaya yang melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal ya Bapak Ibu. Ini saya stop share dulu. Selanjutnya ada terkait dengan teori perkembangan moral. Akan saya tambahkan sedikit ya, supaya makin mantap. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak jadi pening, tapi makin bersemangat insya Allah. Setelah ini baru kita diskusi.
apakah sudah muncul Bapak Ibu? Belum, Bun. Belum, Bu. Iya. Belum ada, Bu. Sudah, Udah Bun. mulai, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Alhamdulillah. Bapak Ibu tetap jaga hati supaya nyaman, tenang. Makanya kondisi duduknya Ibu Ngatina, kalau pegel di situ geser, Bu. Ibu kayaknya capek kali ya di sudut gitu. Itu Ibu duduk apa? Bu Ngatina dudukin apa? Bu Ngatina sinyalnya agak sulit ya. Iya, Bun, ya. Bu Ini Ngatina, nunggu di pinggir jalan, Bun. Motornya udah bocor. oh gitu. Mana Bu? Iya. Jadi Bu Ngatina itu lagi nempel, begitu ya? Iya, Bun. Iya. Masih jauh lagi Bu, mau pulang? Mau pulang, Bun. Dari dinas tadi. Jadi itu Bu Ngatina sudah makan siang apa belum? Sudah, Bun. Sudah siap. Jaga kesehatan, Bun. Iya, itu prioritas harus ya Bu Ngatina. Jadi Bu Ngatina Iya, itu Bun. bawa minum? Bawa, Bun. Oh iya. Lengkap, Bun. Mantap, mantap. Iya, harus gitulah Bu Ngatina. Oke. Iya. Jadi ditarik duduknya yang nyaman ya Bu. Jangan sampai pinggangnya Iya, Bun. sakit. Ya, siap. Oke. Siap, Bun. Ya, masih ada kan itu baterainya Bu Ngatina? Iya, sinyalnya agak terputus-putus. Oke, nah Bapak Ibu ini sedikit tambahan untuk kita bersama supaya makin mantap diskusinya terkait dengan teori-teori perkembangan moral yang menggali fondasi nilai dan karakter pada anak usia dini. Iya. Memahami perkembangan moral, Bapak Ibu, di mana bahwa perkembangan moral adalah proses kompleks yang dialami setiap anak dalam memahami konsep benar dan salah, serta membentuk nilai-nilai yang akan membimbing perilaku mereka sepanjang hidup. Jadi, maknanya bahwa proses ini bukanlah sesuatu yang muncul secara instan, melainkan perkembangan secara bertahap melalui interaksi dengan lingkungan, pengalaman hidup, dan pertumbuhan kognitifnya. Moralitas anak tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Perkembangan kognitif memainkan peran penting dalam membentuk cara anak memproses informasi moral, sementara lingkungan sosial dan budaya memberikan konteks konkret tentang nilai-nilai yang dianut masyarakat. Bapak Ibu, perkembangan kognitif dimaknai bahwa kemampuan berpikir anak yang terus berkembang mempengaruhi pemahaman moral. Dan lingkungan sosial juga sebagai interaksi dengan orang tua, guru, dan teman sebaya juga membentuk nilai-nilai moral. Dan yang ini yang kita kaitkan tadi juga, konteks budaya. Jadi pada konteks budaya, nilai-nilai yang dianut masyarakat mempengaruhi standar moral yang diajarkan. Jadi beda wilayah mungkin berbeda, tapi tujuannya tentu tetap sama untuk mencapai moral dan akhlak yang mulia ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau salah satu tokoh teori perkembangan moral, Jean Piaget, ya. Siapa itu Bapak Ibu? Yaitu seorang psikolog dan filsuf Swiss yang lahir pada tahun 1896 dan dikenal sebagai pelopor dalam bidang psikologi perkembangan. Dia memfokuskan penelitiannya pada bagaimana anak-anak belajar dan berkembang secara kognitif, serta bagaimana proses berpikir mereka berubah seiring bertambahnya usia. Keunikan pendekatan Piaget terletak pada observasinya terhadap anak-anak secara langsung. Beliau tidak hanya mengamati dari jauh, tetapi juga berinteraksi dengan mereka, mengajukan pertanyaan, dan memperhatikan bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Melalui metode ini, Piaget berhasil mengidentifikasi tahap perkembangan kognitif yang menjadi fondasi pemahaman modern tentang perkembangan anak. Jadi fokus penelitiannya itu yang dilakukan oleh Jean Piaget bahwa perkembangan kognitif dan moral anak, dan metodenya yaitu dengan observasi langsung dan interaksi dengan anak. Temuan utamanya bahwa moral berkembang secara bertahap dan sistematis. Jadi tidak ada yang instan begitu ya Bapak Ibu kesimpulannya.
Filosofi dasar teori Piaget bahwa yang pertama moral berubah dengan berpikir, Bapak Ibu. Moralitas anak berkembang seiring dengan pertumbuhan kemampuan berpikirnya. Semakin matang cara anak berpikir, semakin kompleks pula pemahaman moralnya. Nah, pengalaman sebagai guru, anak belajar moral melalui berbagai pengalaman hidup, baik pengalaman langsung maupun tidak langsung. Setiap situasi memberikan pelajaran baru tentang nilai dan konsekuensi. Kemudian berikutnya adalah interaksi sosial, di mana dengan berinteraksi dengan orang lain, terutama teman sebaya, membantu anak memahami perspektif berbeda dan mengembangkan empati terhadap orang lain. Nah, contohnya ada pada studi permainan kelereng, Piaget melakukan penelitian mendalam tentang mengamati anak-anak bermain kelereng untuk memahami bagaimana mereka memahami aturan dan keadilan. Jadi Bapak Ibu, pada penelitian permainan kelereng menjadi fondasi penting dalam teori Piaget, di mana melalui pengamatan ini Piaget menemukan bahwa anak-anak memahami aturan permainan dengan cara yang berbeda tergantung pada usia dan tahap perkembangan mereka. Anak kecil menganggap aturan sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak dapat diubah. Sementara anak yang lebih besar memahami bahwa aturan adalah hasil kesepakatan bersama yang dapat dinegosiasikan. Nah, Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, perubahan dalam perkembangan moral itu menurut teori Piaget menunjukkan bahwa perkembangan moral anak mengalami transformasi signifikan dalam cara mereka memahami dunia dan hubungannya dengan orang lain. Perubahan-perubahan ini tentunya mencerminkan pertumbuhan kognitif yang mendalam dan mempengaruhi seluruh cara berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dari egosentris ke rasional, di mana anak kecil cenderung melihat dunia hanya dari perspektif mereka sendiri atau egosentris. Seiring berkembang, mereka mulai mampu memahami bahwa orang lain memiliki perspektif yang berbeda dan mampu berpikir secara rasional tentang situasi moral. Nah, kemudian dari luar diri kesadaran internal, di mana kontrol moral awalnya berasal dari luar diri anak, seperti orang tua atau guru. Seiring perkembangan, anak mengembangkan standar moral internal mereka sendiri yang tidak tergantung sepenuhnya pada pengawasan eksternal. Dari patuh aturan ke memahami keadilan, di mana maknanya bahwa pada awalnya anak hanya mematuhi aturan karena perintah otoritas, namun seiring waktu mereka mulai memahami bahwa aturan ada untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat, bukan sekedar perintah yang harus dipatuhi. Ini Bapak Ibu beberapa contohnya, jadi bisa dilihat tahap 1, moral heteronom atau moralitas yang ditentukan dari luar. Ini boleh dilihat ya Bapak Ibu. Pada usia dini, tahap ini umumnya terjadi pada anak usia 4-7 tahun, ketika anak masih dalam tahap perkembangan kognitif yang sederhana. Kemudian aturan mutlak, anak memandang aturan sebagai sesuatu yang mutlak, dan juga kepatuhan karena otoritas dan fokus pada akibat. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa? Anak kecil mungkin menganggap seorang yang secara tidak sengaja merusak 10 cangkir lebih bersalah daripada seorang yang sengaja merusak 1 cangkir, karena mereka fokus pada jumlah kerusakan atau akibat daripada niat di balik tindakan tersebut. Nah, tahap kedua adalah moral otonom, moralitas yang berkembang dari dalam. Nah, Bapak Ibu, tahap moral otonom mulai muncul sekitar usia 8-11 tahun. Ini lanjutan sudah sekolah dasar tentunya ya Bapak Ibu, di mana aturan sebagai kesepakatan, penilaian keadilan, memahami nilai, dan juga empati dan perspektif. Nah, Bapak Ibu, proses perkembangan moral menurut Piaget itu boleh dilihat di layar ya Bapak Ibu. Jadi ada dari egosentrik, aturan literal, intensi dipertimbangkan, dan kooperatif. Nah, Bapak Ibu, peran interaksi sosial dalam perkembangan moral tadi juga sudah disampaikan sebelumnya, di mana belajar aturan bersama, mengembangkan empati, memahami keadilan, dan menyelesaikan konflik. Kesimpulan dari teori Piaget dalam pendidikan karakter bahwa teori perkembangan moral Piaget memberikan kerangka pemahaman yang sangat berharga bagi orang tua, pendidik, dan pengelola pendidikan anak usia dini dalam membimbing perkembangan karakter anak. Memahami bahwa moral perkembangan secara bertahap membantu kita memberikan dukungan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Bertahap, diawali dengan bertahap,
di mana perkembangan moral terjadi secara bertahap dan sistematis, tidak bisa dipaksakan ya Bapak Ibu, atau dipercepat secara instan. Dalam hal ini tentu memberi pesan kepada kita bahwasanya jangan terburu-buru untuk mengklaim karakter anak, karena mereka juga tentunya sedang berproses. Jadi beri mereka ruang, beri mereka waktu untuk terus berproses, menjadi pribadi yang semakin baik dan bermoral yang baik pula. Interaksi pada bagian ini bahwa pengalaman dan interaksi sosial dengan teman sebaya merupakan katalis penting dalam perkembangan moral. Dan yang ketiga adalah pada pendidikan, di sini maksudnya bahwa teori ini menjadi dasar penting dalam merancang program pendidikan karakter yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, Bapak Ibu, implikasi praktis untuk pendidik PAUD bahwa sebagai pendidik penting untuk memahami bahwa anak usia dini masih berada dalam tahap awal perkembangan moral, ya. Jadi Bapak Ibu, alih-alih mengharapkan pemahaman moral yang matang, fokuslah pada memberikan pengalaman positif, memfasilitasi interaksi dengan teman sebaya, dan memberikan contoh konkret dengan nilai-nilai moral dan kehidupan sehari-hari. Ini berikutnya masih ada beberapa teori perkembangan moral berikutnya. Nanti boleh dibaca. Sekarang saya mau menyimak dulu Bapak Ibu untuk saling berbagi cerita dan pengalaman Bapak Ibu. Sekarang sudah pukul 15.08. Baru mulai 15.08, kelas kita usai 16.30, insya Allah. Jadi Bapak Ibu masih punya untuk kualitas 60 menit ya, 60 menit lah untuk diskusi kita. Oke, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, silahkan Bapak Ibu. Minggu lalu kita yang belum kenalan, boleh kenalan. Bapak Ibu bagaimana menerapkan kondisi sekolahnya, apakah sudah menerapkan kearifan lokal. Yang saya catat minggu lalu baru 5 orang, yaitu ada Ibu Ngatinah, Ibu Nuraini, 24, kemudian Ibu Sri Ramai ya, Ibu Sri Ramai Borulaya, ada Ibu Suryani dan Pak Selira Boruginting. Ya, silahkan Bapak Ibu lainnya. Ya, Bapak Ibu lainnya boleh silakan menceritakan bagaimana penanaman nilai karakter, pendidikan moral, dan juga nilai agama di sekolah Bapak Ibu. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, sudah berapa tahun, tantangannya sebagai pendidik seperti apa. Oke, silakan Bapak Ibu berpikiran. Siapa dulu? Ayo, tidak usah ditunjuk. Ayo, siapa duluan ini? Ayo, Bapak Ibu. Silahkan. Bagaimana penerapan kearifan lokal? Ayolah Bapak Ibu. Kan ini sudah guru-guru senior semuanya yang luar biasa. Tidak harus saya tunjuk. Silahkan. Mau Pak Budi boleh, mau Bu Nursiah boleh. Oke. Bu, kalau di tempat kami kan lingkungannya kan enggak mayoritas atau apa Bu. Anak-anaknya kan banyak dari suku lain juga campur-campur. Gimana penerapan lokal? Kami kan memang berbasis agama apanya. Sekolahnya. Sekolah PK Islam gitu kan namanya.
Mm-mm. Tapi kalau akrab kearifan lokal kami nggak ini Bu, nggak, masih apa ya, nggak apalah, apa ya, nggak dominan gitu Bu, nggak dominan. Jadi penerapannya ya secara umum aja lah Bu. Kalau hal-hal yang kayak kearifan lokal gini, menurut saya gitu. Pak Budi di mana ini sekolahnya? Di wilayah mana? Ya di daerah Tanjung Merawa kan, Tanjung Merawa, Desa Tanjung Merawa A kan. Oh, Pak Budi Di Tanjung Merawa A. iya kan, kalau di pusat kota kan, kalau kalau di Tanjung Merawa itu kan ada daerah-daerahnya yang tertentu Bu, yang misalnya kalau di Dalu tuh kan mayoritas Jawa, kalau di Bangurjo mayoritas Jawa. Mm-mm. Kalau di Tanjung Merawa ini udah campur ya kan Bu, udah dekat lingkungan kota. SD apa tadi Pak? TK Islam Tunut Mulia. Al-Wasli ya? Tunut Mulia. TK Islam Tunut Mulia. Mm-mm. Sudah berapa tahun Bapak ngajar? Halo. Jadi kalau gurunya pun ya gurunya kan beda sukunya. Menerapkannya kan ya sesuai dengan apanya lah. Sesuai dengan yang umumnya aja Bu. Kalau seperti ini. Memang kami ada kegiatan-kegiatan seni gitu waktu perpisahan atau apa aja ya. Mm-mm. Ya itu, tapi dikasih apalah juga, ada tari-tari tradisionalnya juga. Mm-mm. Pak Budi sudah berapa Diperkenalkan. tahun ini Pak mengajar di PAUD? Saya kepala sekolah ya udah 10 tahun lah kalau apa ini Bu. Mm-mm. Bapak dulu Tapi kalau sudah pernah kuliah? saya kuliah umum di administrasi Bu, di D3 manajemen. Mm-mm. Baru Bapak mendirikan sekolah. Oh bukan, saya dikasih kepercayaan karena yang punya yayasan kan nggak di Tanjung Merawa, di Jakarta yang punya yayasan. Jadi Bapak yang diamanahi untuk mengembangkan Iya, sekolahnya. keluarga. Tadinya istri saya, karena sesuai dengan prosedur saya ditempatkan di kepala sekolah. Mm-mm. Ya, Bapak Ibu yang lain nanti boleh dibantu di mana bagaimana kalau di tempat Bapak Ibu. Jadi kalau tempat Pak Budi ini di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Deli Serdang ya Pak, Kecamatan Tanjung Merawa. Nah, itu masih di tengah kota yang kondisinya beragam. Beragam siswanya dari beragam suku tentunya. Nah, jadi bagaimana untuk penerapan penanaman nilai moral berbasis kearifan lokal. Nanti Bapak Ibu yang lain boleh dibantu. Oke, terima kasih Pak Budi. Nanti sharing lagi. Pak Budi tinggalnya di mana? Oh, Tanjung Merawa juga saya. Oh, Tanjung Di sama. TK-nya di belakang rumah saya. Oh, di Tanjung Merawa A ya Pak? Iya, di Sungai Blumi, Bu. Oh, Blumi. Iya. Oh, di Blumi ya Pak. Oke, Iya. terima kasih Pak Budi. Kita lanjut, Iya. ada Bu Sunarsi. Bu Ngatina, kita Bu Sunarsi dulu ya yang angkat tangan. Boleh, Bun, boleh. Iya, Bu Sunarsi di mana ini? Saya di Asan, Ibu. Oh, Di Asan. Kecamatan Meranti. Kecamatan apa, Bu? Meranti, Bu. Oh, Meranti ya. Ibu Sunarsi. Ya. Kearifan lokal yang kami ajarkan di sekolah kami ya untuk anak usia dini, kami salam, sopan, santun dan berdoa. Setiap pagi kita datang bersalam dengan orang tua dan salaman dengan kami bunda-bundanya. Terus setiap awal kegiatan kami berdoa dulu Ibu, dan kami mayoritas kami Kristen nih Bu. Jadi
ada juga guru kami, bunda kami yang agama Muslim. Jadi kita bisa mengajarkan toleransi dan guru kami ini, bunda-bunda kami ini kebetulan suku Jawa ya, suku Jawa. Juga suku Jawa, tapi sudah dibikin guru sinaga ya Ibu ya. Oh, iya Iya, Bu. Ibu. Terus bunda kami satunya itu suku Jawa, tapi Muslim gitu. Jadi kami juga toleransi kami ajarkan, saling menghargai, saling menghormati antara agama lain, terus gotong royong juga, Ibu. Ya kan gotong royong setiap kita hari Jumat, kita sama-sama anak-anak ya kita bersihin kelas gitu, sekolahan gitu. Habis itu kita makan bersama. Seperti itu Ibu. Dan juga kami ajarkan mengenalkan tarian daerah. Tarian daerah juga. Kami kenalkan tarian daerah Totor, tarian daerah Melayu, dan juga kami nyanyi juga. Nyanyi kami adakan nyanyian juga daerah Jawa, daerah Melayu, dan juga daerah Batak. Seperti itu. Oh iya, Ibu luar biasa sekali ya Bu Sunarsi. Berarti penanaman kearifan lokalnya melalui ini ya Bu Sunarsi, melalui tari-tarian ya Bapak, ya Bu ya. Iya. Dan nilai toleransinya juga ya Bu ya. Iya Ibu. Nilai toleransi dari keberagaman agama ya Bu ya. Oke, luar biasa dari Ibu Sunarsi. Terima kasih banyak. Selanjutnya ada siapa tuh? Oh, Ibu Ngatina ya. Belum siap Bu nempel baletanya. Terima kasih Bu waktunya yang diberikan untuk dan kearifan lokal Bu. Seperti yang Ibu Sunarsi sampaikan bahwa kita di dalam mengajar di TK itu pertama memang salam penuh dengan sapaan. Kita biasakan sebelum masuk kita bersalaman, masuk sekalian mengucapkan selamat pagi Bunda, ya silakan duduk, bernyanyi dan berdoa. Selalu bersaparia kepada teman-teman maupun kepada bunda-bunda PAUD. Itu semuanya Ibu, di dalam kita sebenarnya mengetahui apa yang kita lakukan setiap harinya udah di situ. Cuman kita tidak tahu teori-teori yang sebenarnya baru kali ini khususnya pengakuan saya pribadi Bun baru tahu kalau itu teori ini masuk ini kearifan lokal masuk sini. Kita sampaikan aja ketika itu Bun. Seterusnya di sini untuk kearifan lokal itu Bun biasanya kami adakan hari Jumat sekalian senam ceria. Di situ kita karena udah adatnya Nias ya Bun ya, kita ikut main. Nah, ayo sambil kayak olahraga kita sambil nyanyi lagu-lagu TK, bisa lagu-lagu kayak potong bebek. Anak TK. Jadi adat kita Nias khususnya itu jadi kita berusaha sebagai Bunda PAUD kita bisa mengkreasikan itu adat yang sudah dilakukan nenek moyang di Nias. Kita kembangkan, kita kreasikan dan itu pun kadang kan kita mayoritas Kristen ya Bun ya. Iya. Kita ayo kita ke gereja, ada kegiatan hari besar gereja, anak-anak juga tampil di situ Bun. Sehingga ada namanya sokongan-sokongan itu ya Bun, puji Tuhan Bun. Pernah mendapatkan 1.200.000 itu kita beli seragam ya ikut mainan. Jadi kegiatan ini Bun, puji Tuhan pun didukung oleh pemerintahan desa.
Itu selama ini yang kami lakukan. Cuman tadi yang saya pikir nggak ngerti ini teorinya masuk di mana ya? Ini masuk di mana ya? Itu yang sekarang baru saya pahami setelah kami mendapatkan pelajaran pada hari ini. Oh, berarti ini masuknya teori ini. Mungkin itu saja Bun yang bisa saya sampaikan, Bun. Terima kasih, Bun. Iya, terima kasih banyak, luar biasa sekali Ibu Ngatina pengalamannya ya di wilayah Nias. Jadi tadi kalau dari Pak Budi yang tantangannya di kota dengan penuh klasifikasi ya dan beragam budaya, Ibu Sunarsi juga sudah pembiasaannya yang mayoritas di sana Jawa tapi dengan penanaman nilai toleransi beragama. Kemudian kalau Ibu Ngatina cenderung homogen karena di sana sukunya suku Nias ya dan bertempat di Nias. Tentunya juga cenderung homogen dengan satu suku bangsa dan juga agama begitu. Tapi tetap juga menanamkan nilai-nilai ya, nilai-nilai leluhur dan juga kearifan lokal ya Bu Ngatina. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Berikutnya nanti boleh sumbang saran ya gimana untuk yang dihadapi Pak Budi kalau beragam boleh sumbang saran Bapak Ibu gimana Ibu Rebeka Gulo juga boleh Ibu Repina jangan lupa tersenyum ya Bu Repina jangan serius sekali Bu nanti cekot-cekot kepalanya. Oke, berikutnya ada yang katakan ini Ibu Gavena Indrayani Dalimunte silahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Wayas, Ibu dosenku. Ya, yang khusus di sekolah saya kebetulan memang sekolah Islam ya, khususnya semuanya memang nggak ada yang agama berbeda. Jadi penerapan, aduh, bentar ya. Jadi penerapan apa tadi nilai-nilai budaya berbasis lokal dalam integrasinya untuk dalam kegiatan pelajaran misalnya saya membeli buku-buku kisah Nabi itu misalnya 25 kisah Nabi itu kita bacakan istilahnya literasi ada jadwal yang khusus membaca buku kisah Nabi kemudian juga kami mendownload film ya kami kadang-kadang hari Sabtu sebagai ekskul kami memberi tontonan melalui Infokus cerita-cerita misalnya cerita Nabi tentang kejujuran, tentang perjuangan bergantian lah. Jadi setiap Sabtu itu kalau tidak menonton gotong royong gitu ya Bu. Jadi nanti memang dapat juga dia nilai sosial dan budaya lokalnya itu. Kemudian melalui kegiatan pembelajaran juga kita bisa cerita itu tadi dengan film cerita kejujuran kemudian cerita tentang bagaimana hormat sama orang tua itu juga kita langsung nonton gitu ya jadi misal dengan cerita anak misalnya kayak film kartun lah ya jadi anak-anak tuh suka diam gitu pada nonton semua jadi setelah itu mungkin kita bisa ambil feedbacknya menanyakan kembali siapa yang kalau di rumah seperti ini gitu jadi harapannya itu bisa membentuk karakter mereka. Kalau yang kedua untuk pembiasaan nilai agama dan moral yang pertama itu ya sama lah ya Bu rasanya semua pasti salam kalau masuk itu anak-anak baru datang disambut gurunya disalam kemudian kami itu peluk gitu ya kami peluk tapi kalau yang laki-laki enggak tos gitu ya kalau yang perempuan kita peluk supaya ada keterdekatan kita jadi sayangnya jadi kalau anak-anak merasa nyaman kan tentu mereka rindu ke sekolah. Jadi memang anak-anak itu gini nggak sekolah. Ada anak satu anak nggak sekolah. Gurunya pindah misalnya nangis dia Bu itu karena dia sudah sayang sama gurunya. Nah itulah upaya untuk nilai agama dan moral. Kemudian yang berikutnya itu untuk nilai agamanya sebelum masuk kita ikrar santri
Ikrar santri itu kan satu, hormat kepada orang tua, dua, tidak melawan pada orang tua, rajin sholat kan gitu-gitu ya Bu. Bu itu kan juga menanamkan moral dan nilai-nilai agama sehingga memang benar tujuan kita itu untuk menciptakan karakter nanti setelah dia dari pulang selesai dari sekolah. Kemudian habis itu kami baca ikrar, lalu kami lanjutkan membaca surah pendek. Jadi masuk itu jam 8, nanti mulai belajar setengah 9. Jadi jam 8 itu anak-anak baca surah pendek lah dulu, mulai dari Qul-Huwallah. Nanti kalau udah selesai, udah pandai semua, pindah surahnya gitu kan. Jadi alhamdulillah sekarang udah ada yang udah sampai Iqra 4 gitu ya. Nanti di wisuda kami itu udah sampai Iqra 6, Bu. Jadi nanti kalau wisuda kami itu ada hatam Iqra. Kami buat acara hatam Iqra itu biasanya orang tua dengan senang hati membawa pulut kuning, rame-rame gitu ya. Tapi itu wisuda. Jadi memang ada hatam Iqra saya buat. Jadi anak-anak itu semangat untuk menghatamkan Iqra 6 tapi. Nah, jadi itu untuk membiasakan nilai moral dan agama. Selanjutnya juga ada juga kalau setiap Senin ada jadwal tuh sholat biasa aja, sholat fardu gitu kan. Tapi khusus untuk Jumat itu sholat duha. Alhamdulillah anak-anak kami memang di dalam visi misi itu saya buat anak harus hafal doa sholat duha gitu. Alhamdulillah udah hafal Bu orang itu yang tapi dengan lagu nyanyian saya kirim ke grup nyanyiannya jadi dihafalkan juga yang gini apa tuh Allahumma inna duha'uka wal jamaluka jadi dibawa dengan lagu akhirnya mereka terbiasa dan alhamdulillah mereka sudah hafal jadi saya merasa senang juga saya bilang sama ibu-ibunya nanti wisuda ini harus dinyanyikan bersama-sama tandanya anak-anak itu sudah punya ada yang mereka bawa dari sekolah kita yaitu satu hafal sholat duha dan doanya sekaligus. Nah itulah yang untuk pembiasaan. Kemudian kalau untuk nilai sosial dan melalui budaya lokal, nah itu satu caranya makan bersama, pasti makan bersama, nggak boleh makan di luar. Mereka kalau udah selesai membawa makannya, kami makan biasanya kami di teras. Jadi kalau udah menunggu temannya ada yang main gitu. Jadi kalau ada teman yang belum selesai nggak boleh makan. Tunggu dulu ya nak sama-sama. Ya udah kalau udah siap, duduk yang bagus, baca doa dan saling berbagi biasanya kan. Kalau ada yang nggak bawa, yuk nak siapa yang ini kasihlah kawannya ya Bu. Dengan ikhlas mereka tuh nggak ada yang pelit karena udah kita ajarkan mereka saling memberi. Ya kan sedekah gitu ya kan Bu apalagi hari Jumat saya bilang sedekah Jumat itu Allah sangat menyukai anak-anak orang yang bersedekah gitu kemudian bisa juga melalui ya gotong royong lah tadi seperti tadi jadi kami juga kalau hari Sabtu karena Minggu tutup anak-anak kami suruh lah Bu rame-rame yuk nak geser kursi yuk sapu lah sebagaimana mereka bisanya lah ya kan kemudian juga ditanamkan peduli sesama temannya. Kalau ada yang sakit, pasti harus ditengok. Itu biasanya kami bilang ke orang tua, Bu, yuk kita sumbang-sumbang lah ya, maulid itu anak-anak kita suruh nyampaikan supaya mereka, oh iya ya kawan aku sakit, harus ditengok, merasa jadi terbentuk kepedulian sesama mereka. Jadi wajib kami melihat anak yang sakit kalau udah lebih 3 hari itu bersama gurunya, bersama wali murid. Siapa yang bisa. Nah itulah beberapa yang bisa saya sampaikan terkait di sekolah saya untuk nilai sosial dengan melalui budaya lokal. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit sekali ya Ibu Gabena untuk pemaparan dan pengalaman penerapannya di sekolah. Ini tendensinya persentasinya lebih besar ke nilai agamanya sepertinya ya Bu. Iya, tapi benar, kalau rujukan benar. kearifan lokalnya dia tidak ada rujukan seperti misalkan dia ke suku tertentu, nilai budaya apa yang diterapkan itu. Tadi itu nilai keseluruhan ya Bu mewakili suku-suku Indonesia seperti bergotong royong. Tadi akan Bu Gabena luar biasa sekali. Terima kasih Bu Gabena. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu, tadi sudah ada beberapa yang menyampaikan, ada Bu Sunarsi, Ibu Ngatina, Ibu Gabena. Ayo Bapak Ibu yang lain yang mau berbagi lagi.
Ibu Ngatina kalau masih di jalan dimatikan dulu nggak apa-apa loh Bu. Terima kasih Bunda. Iya loh Bu, nggak apa-apa, keamanan itu dan kenyamanan lebih penting. Jadi jangan di jalan lagi bawa kereta, hidup kamera. Hemat juga baterainya ya. Hati-hati Bu Ngatina. Ayo dilanjutkan. Ibu-ibu lainnya. Ibu Rasmini. Iya Bu, punya saya sama dengan Ibu Gabena, cuman kalau kami setiap Jumat itu diajarkan sholat duha Bu. Insya Allah mereka sudah hafal sholat duha, surat-surat pendek, semua setiap pagi kami kalau berbaris itu Bu hafalan surat-surat pendek Bu. Oh iya Bu Rasmini, Jadi sebelumnya kita ingin matikan tadi keselamatan kalau itu di Ibu ini ya Bu. Ngatina itu udah tahu, Bu Gabena juga udah tahu. Bu Rasmini dari daerah mana? Oke. Saya dari Kabupaten Deli Serdang Bu, Sunggal Bu. Oh Sunggal, oke. Iya Bu. Jadi kami kan Bu, kalau tiap paginya itu sebelum masuk dari mulai jam 8 sampai setengah 9 kami itu berbaris Bu kan. Habis itu kalau setiap hari Senin kami mengadakan upacara Bu, upacara gitu. Habis upacara terus hafalan surat-surat pendek. Gitu. Jadi insya Allah surat pendek. Jadi kami tanaman juga Bu, pendidikan Pancasila itu kami tanamkan juga seperti gotong royong, kalau habis main tuh selalu diberesin kalau setiap main gitu Bu. Dan gitu anak ini ada kami sudah ada yang sudah bisa baca Quran, ada 3 orang lah Bu Islam Bu. Dan nanti pas mau perpisahan kami suruh bacakan anaknya untuk di depan Bu. Nilainya. Kalau untuk di situ nilai kearifan lokal yang khusus Bu, kebudayaan apa di situ Bu Rasmini? Sepertinya sinyalnya terputus ya. Ada nari-nari gitu Bu. Kami ajarkanlah nari, umpamanya kan jalan kepang tuh asalnya dari Jawa Tengah gitu Bu. Nah, kita kasih tahu juga Bu asal-asal usulnya gitu. Seperti nari ini Membipe Pasang itu dari Sulawesi, itu juga kami ajarkan juga dari daerah mana gitu. Ya luar biasa. Terima kasih Bu Rasmini. Semangat terus ngajarnya. Sudah berapa tahun nih Bu Rasmini ngajarnya? Kalau saya ngajar di sini masih baru Bu, baru 5 tahun Bu, baru buka gitu. Bu Rasmini kepala sekolah juga? Enggak Bu, guru aja. Oh iya, karena di sini rata-rata ketua yayasan, ya kepala sekolah. Dan nanti Ibu bisa kolaborasi ya Bu dengan Bapak. Iya Bu, makasih Bu. Iya, terima kasih Bu Rasmini. Oke, udah ada yang angkat tangan 2. Nanti Bu Rasmini latihan ya untuk pertemuan berikutnya. Diklik itu ada tanda angkat tangan ya. Raise hand ada itu. Di bagian kolom react yang gambar lope itu Bu. Nanti diklik. Iya Bu, makasih. Iya Bu, makasih Bu. Ya, oke. Ibu Susilawati silahkan. Iya Ibu, terima kasih. Saya Ibu Susilawati. Saya dari TK Kansa, dari Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Jadi kenal Bu Susilawati sama Ibu Rasmini? Lain sekolah Bu, kenal. Oh kenal. Dekatan Bu sekolahnya. Lain sekolah, saya dari TK Kansa. Kalau Bu Rasmini Nahdlatul Aini. Oh iya. Bu Susilawati sudah berapa tahun mengajar? Lebih kurang 14 tahun Bu. Oh Masya Allah. Jadi Ibu Kepsek juga? Tidak Bu, guru aja guru. Guru wali kelas Bu. Oh iya. Sebelumnya udah pernah kuliah Bu Susilawati?
Belum Bu, belum, baru ini. Oh, baru ini. Sudah berapa Belum. usia Ibu Susilawati kalau boleh tahu? 52 Bu. 52, tapi wajahnya kok masih awet 52. muda. Alhamdulillah. Wajahnya masih macam Makasih. 40 tahun tuh. Ya Allah, makasih Bu, amin. Mungkin karena selalu ngajar PAUD dengan penuh ikhlas ya, jadi awet muda ya, Masya Allah. Amin Bu, makasih Bu ujiannya. Iya. Ya, kami dari TK Kansa selalu menerapkan, kalau di TK Kansa itu memang agamanya Islam semua Bu, tidak ada yang beda agama, semuanya umum Islam. Jadi keagamaan yang lebih diutamakan di situ. Seperti ya sama seperti kayak Bu Gabena. Bedanya kami kalau di situ sholat duha kami adakan setiap hari Selasa dan Jumat. Nah, di situ kami ajarkan anak-anak setiap Selasa dan Jumat itu sholat duha. Sholat duhanya itu kami panggil satu imam. Untuk anak laki-lakinya sih setiap Selasa Jumat itu bergantian imamnya. Jadi anak laki-laki itu mengerti bagaimana cara imam, bagaimana cara sholat, bagaimana dia di depan itu sebagai imam menghadapi makmum yang di belakang. Nah, setiap hari Jumatnya kami di situ membuat mengenalkan hafalan nama-nama Allah 99 nabi. Allah, nama-nama Allah situ Bu. Kami di situ mengajarkan setiap hari Jumat. Asmaul Husna itu setiap hari Jumat. Di situ kami juga membacakan ayat-ayat pendek. Kalau untuk anak TKA itu kami 4 ayat yang kami ajarkan untuk anak TKA. Tapi kalau untuk anak TKB kami 8. Itu semester ganjil dan semester genap. Jadi untuk Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas itu untuk anak TKA, dan untuk anak TKB ditambah lagi nanti dengan Al-Lahab, An-Nasr, ayat kursi. Nah, itu setiap harinya kami lakukan untuk lebih menghafal ke anak-anaknya. Untuk setiap hari ayat-ayat pendek itu setiap hari kami ajarkan. Dan kami terapkan setiap hari Jumat itu kami berinfak. Kami tidak paksakan anak-anak itu infaknya minimal paling banyak 2.000. Nah, uang infak itu nantinya kami gunakan untuk yang sakit. Nah, yang sakit, misalnya ada siswa yang sakit, kami gunakan pakai uang infak itu. Dan minimal itu dipakai 30.000 untuk dibelikan sekedar cemilan atau gula atau teh atau dicampur dengan makanan-makanan. Dan kami setiap hari Jumat itu juga ada Jumat berbagi. Itu sebulan sekali setiap hari Jumat kami mengadakan Jumat berbagi dengan anak-anak di sekitar lingkungan sekolah kami. Di situ orang tuanya kami suruh membawa makanan-makanan apapun, boleh itu roti, boleh itu susu, yang lainnya nanti kami kumpulkan semuanya di situ, kami bagi-bagikan dan kami susun, kami bariskan anak-anak itu setiap sebulan sekali pas hari Jumatnya di depan pagar untuk memberikan kepada anak-anak yang lewat di situ. Itulah setiap bulan kami lakukan untuk Jumat berbagi. Nah, kalau untuk kearifan lokalnya itu ya kami biasa setiap hari mengajarkan bagaimana sopan santun, bagaimana beradaptasi dengan orang yang lebih tua, bagaimana cara kita berbicara. Nah, anak-anak itu semakin lama semakin mengerti bagaimana lewat di depan orang yang lebih dewasa dan yang lainnya. Dan untuk kesosialannya tuh mereka gotong royong, saling membantu, makan bersama. Kami jam 9:30 bersama dan harus saling berbagi. Bersama sih Bu, semua sekolah mungkin begitu, saling berbagi, diajarkan saling berbagi agar mereka mengerti suatu saat mereka pun mengerti bagaimana cara berbagi sesama temannya. Nah, itu aja Bu yang biasa kami lakukan setiap saat, setiap hari pada saat masuk sekolah. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Muslim itu azan sholat asar sudah berkumandang. Kalau yang mau sholat boleh tutup kamera sholat dulu Bu, karena nanti setelah ini masih ada mata kuliah lagi kan. Iya, Bu. Jadi Bapak Ibu yang Muslim boleh sholat dulu, kan masih ada teman-teman lain ya yang non Muslim nanti gantian aktif. Nah, jadi nanti teman yang lain ada keperluan bisa diganti juga oleh yang lainnya lagi. Begitu ya. Jadi tetap kenyamanan bersama. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu, strategi perkuliahan ini bagaimanalah kita membijaksanainya agar tetap nyaman. Ibu Rebecca Gulo kalau udah pegel pinggangnya bergerak Bu, geser. Bu, sholat dulu. Jangan apa? Jangan dipasai di situ, Bu. Tutup kamera, izin dulu. Jalan dulu, Bu. Gerak. Kepalanya gerak ke sana, gerak ke kiri. Dan nanti pas mulai kuliah, Ibu Suryani. Sholat dulu, Bu. Boleh. Boleh. Izin sholat dulu, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Pergi sholat dulu. Izin sholat ya, Bu. Izin ya, Bu. Sholat dulu. Biar seger. Nanti tutup kamera ya, Bu. Ya, silakan. Jadi nanti teman-teman yang non Muslim, setelah teman yang Muslim selesai sholat asar, kalau mau ngebreak silakan ngebreak setelah mereka selesai sholat. Ini juga kan kita rekam, jadi maksimalkan. Mudah-mudahan nanti saya upload di YouTube. Jadi yang tertinggal nanti pas lapang-lapang waktu, kalau entah sinyalnya kurang bagus atau kepalanya pas hari ini agak-agak pening, nanti bisa disimak-simak pas lapang waktu kalau sempat. Kalau nggak sempat ya udah, yang penting Bapak Ibu sehat. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, Bu Nursia Sinambela silahkan. Iya Bu, terima kasih Bu. Kalau di tempat kami Bu, perkenalkan saya Nursia. Saya dari Kecamatan Sikepayang Bu, dari Kabupaten Asahan. Jadi satu kabupaten tadi sama Ibu Sunarsi ya? Iya Bu, iya. Tadi bukan di Sikepayang, tapi di apa tadi? Satu di Meranti, Bu. Meranti, iya. Saya punya keluarga juga di Meranti itu. Ibu, kalau Bu Nursia di Sikepayangnya sudah berapa tahun Ibu Nursia mengajar? Saya lebih kurang 17 tahun, Ibu. Masya Allah, banyak kali lah itu berkahnya ya. Amin, Bu. Terus, Bu? Iya, Bu. Terus ceritanya gimana, Bu? Kami sama ya, Bu. Sama, kebetulan kami TK Negeri. Jadi di dalamnya beragam suku, juga ada agama yang berbeda gitu kan, Bu. Jadi kalau untuk berdoa, seperti biasa kan kita selalu mengutamakan berdoa sebelum dan sesuai kegiatan. Kalau mau masuk, kalau untuk berdoanya Bu, karena kita ada perbedaan agama kan Bu, jadi kita ganti-gantian Bu. Bergantian, yang Muslim dulu, baru yang Kristen. Atau untuk misalnya hari Senin yang Muslim dulu, baru yang Kristen. Kalau hari Selasa yang Kristen dulu, baru yang Muslim gitu Bu. Jadi toleransinya memang kita jaga. Jadi bergantian mengucap berdoanya gitu kan Bu. Untuk kegiatan keagamaannya. Kemudian kalau di hari Jumat, setiap hari Jumat, bagi yang Muslim itu kita belajar sholat. Tapi kalau kami Bu di sini masih fokus kepada sholat wajib. Pertama kami belajar praktek wudhu dulu. Kemudian praktek sholat yang pertama kami ajarkan itu sholat maghrib dulu Bu, yang 3 rakaat. Di semester 1. Kemudian nanti di semester 2-nya itu sholat subuh. Karena kan sholat subuh ada hafalan lagi, yaitu doa kunut kan Bu. Jadi doanya kan terlalu panjang. Seperti itu Bu. Jadi kalau untuk yang beragama Kristen, karena kami juga tidak punya guru agama Kristen Bu. Jadi untuk di hari yang sama, di hari Jumat itu, anak ini kita buat belajar seperti bermain pasir atau menulis
Islam itu apa, tempat agama Kristen itu apa, yang seperti itu. Hanya menarik-narik garis saja yang ada tulisan, ada gambar seperti itu, Bu. Kemudian kalau untuk menanamkan nilai apa itu tadi namanya, Bu? Kearifan lokal, Bu. Kebetulan kami di Kecamatan Sungai Kepayang itu pada umumnya, Bu, bersuku Batak. Tapi budaya yang kami lakukan di sini adalah budaya suku Melayu, baik itu perkawinan, hajatan-hajatan gitulah, Bu. Jadi kami kepinginnya kan, Bu, setelah kami pelajari kenapa itu dilakukan suku Melayu, tapi yang ditampilkan suku Batak, gitu kan? Karena itu dulunya terpengaruh oleh kerajaan Melayu yang ada di Kabupaten Asahan. Jadi Kabupaten Asahan itu suku utamanya adalah suku Melayu. Sementara orang Batak ini orang yang pendatang gitu, Bu. Jadi akhirnya suku-suku Batak ini akhirnya kearifan lokalnya agak terkebelakang gitu, Bu, kan. Kalau untuk di desa kami ini. Maka yang kami lakukan itu, Bu, sekarang ini sedikit gitu, Bu, mengenalkan lagu-lagu suku Batak, Bu. Misalnya kalau untuk apa hanya dari yang kecil-kecil aja, Bu, mengenalkan angka 1 dengan bernyanyi sada dua tolu opat limo enam pitu walusia 10 gitu-gitulah, Bu, yang kecil-kecil aja, Bu. Iya, yang sedikit-sedikit. Jadi akhirnya anak-anak itu bisa juga karena terbantu juga, Bu, dengan adanya agama Kristen yang ada di dalam yang pintar bahasa Batak gitu, Bu. Jadi kami kolaborasi gitu, Bu. Sedikit-sedikit. Ya kayak gitulah, Bu, kira-kira yang ada di tempat kami, Bu. Terima kasih. Iya, Bu, terima kasih banyak. Jadi nilai kearifan lokal itu walaupun di situ mayoritas baik guru maupun peserta didiknya di Si Kepayang itu adalah bersuku Batak, tapi karena wilayahnya adalah wilayah tanah Melayu ya, Bu, ya. Iya, Bu, iya. Di Asan tuh tanah Melayu, maka banyak nilai Melayu yang lebih ditanamkan atau dipanuti ya, Bu. Tapi kan Iya, memang Bu, kita iya. kalau kearifan lokal itu juga tidak terlepas dari lingkungan budaya setempat, di mana Iya. kita tinggal, begitu. Jadi kalau Pak Budi tadi mungkin kan dari tadi belum ada yang menjawab ya. Kayak Pak Budi tadi mungkin di kota ya mayoritas di situ apa mungkin boleh ditanamkan, Pak, sedikit demi sedikit gitu. Secara tahap bagaimana nilai budaya itu. Kalau di situ mungkin di daerah Deli Serdang, Tanjung Merawa itu adalah wilayah mayoritas Jawa. Jadi nilai-nilai luhur dari suku Jawa itu seperti apa, misalkan yang mendominasi. Jadi sedikit-sedikit ditanamkan, oh kalau orang Jawa itu bagaimana, misalkan kerja keras, begitu. Tapi sangat menjaga ekspresi verbal, begitu. Tidak ekspresif secara verbal, tapi ekspresif secara action dengan kerja keras. Tapi kalau orang Batak mungkin kan ekspresif sekali dalam merespon secara verbal, tapi hatinya sangat lembut, cintanya juga sangat tulus kalau sudah berkawan segala macam. Mungkin boleh pelan-pelan Pak Budi dikolaborasikan. Bu Repina, jangan suntuk-suntuk Bu Repina. Kalau udah capek, tutup layarnya, golek-golek aja, nggak apa-apa, boleh. Yang penting izin dulu. Iya, jangan suntuk, karena masih ada mata kuliah lagi kan? Betul kan? Ini tadi Iya, yang Bu. pertama kan? Yang pertama mata kuliah saya ini. Sama-sama semua Ibu. Yang kedua, Bu. Oh, ini jam kedua. Jam pertama tadi apa? Jam ketiga, Bu. Ini ketiga, Bu. Ini mata kuliah ketiga. Saya yang ketiga. Iya, Bu. Bu. Tadi Ibu Nur, selekta out. Pertama asesmen. Pertama asesmen, Bu. Ibu yang ketiga. Iya, Bu. Nanti satu Oh, lagi ya. setelah wajahnya ini. Kalau gitu kan tadi kita ambil foto di awal, siap Ibu ya kan, tutup kamera, Ibu rebahan. Jadi saya kira tadi kan saya jadwal di hari Selasa 12.10. Jadi saya dihubungi admin. Bu Waryati, ini jadwalnya. Oh, jadwalnya tukar.
Kemarin 12.10 saya masuk duluan. Ini jam 2, saya bilang iya untuk pemadatan jam 2. Oh ya. Jadi saya kira karena ini adalah hari Jumat, mungkin ada sebagian bapak-bapak muslim di sini. Makanya kelasnya diundur jam 2. Jadi saya kira saya ini masih pertama gitu. Ibu udah ketiga, Ibu. Iya, luar biasa sekali ya. Masih padahal mayoritas banyak ini gadis-gadis tahun 60-an ya. Tahun 60-an, tahun 70-an ini kan ya. Gadis tahun tinggi. Gadis tahun tinggi, Bu. Iya, tapi luar biasanya ya Allah itulah menjaga nilai karakter yang mulia, akhlak mulia tadi ya. Semuanya tetap di depan layar dengan optimis padahal udah pakai kacamata, udah berkerut-kerut ya. Luar biasa. Jadi lain waktu kalau ke saya memang jam ketiga mungkin Jumat depan kalau nggak tanggal merah nanti gitu boleh. Pertama kita foto, ya kan? Kita foto dulu semua nampak wajahnya. Nanti setelah itu baru kita ibu tutup layar. Jadi bisa rebahan, tapi dengar suaranya aja. Nanti pas ngomong hidupkan lagi. Menghemat energi ibu-ibu. Abis ini siapa masuk? Pak Julian Tireger kayaknya, Bu. Antropobiologi. Antropobiologi, Bu. Antropobiologi. Oh iya, ya udahlah semangatlah Bapak Ibu. Jadi kita tutup ini. Saya takut durhaka pula ini. Iya, Bu. Kita jam 4, Bu. Jam 4 ini udah masuk. Jam 4 masuk? Iya, Bu. Oh, tapi di portal ini sampai 4:30. Oh alah, mohon maaf lah ya, mama-mama aku semuanya. Biasa ya, digas pula itu tadi dikasih teori pula, alah pakai makin kenyut-kenyut, jam ketiga lah pulanya. Saya kira jam pertama, makanya masih saya cek aja. Ya udah, gitu kalau gitu. Jangan lupa nyemil-nyemil Bapak Ibu. Tadi saya karena ini zoomnya dari rumah, tadi mama saya tegopo-gopo dari depan. Tahu saya mau ngejum, ini pisang goreng panas, kata mama saya. Nah, ini tahu isi panas, diantarnya semua ke sini berjejer. Ini ada lemetnya, ada mata ikan, namanya nenek-nenek ya, mama saya. Saking senengnya anaknya biar mantap ngajarnya. Saya bilang ngajar pun nanti nggak bisa, mak ngomong terus ini, gitu. Jadi dari panas sampai dingin. Kan kalau saya dosennya kan Pak ya mau tutup kamera, kan semua memandang. Tapi kalau Bapak Ibu kan boleh izin gantian. Tapi ya saya tetap mengapresiasi, terima kasih banyak. Yang dari pertama masih senyum semringah. Ya, Ibu Kamalia, Ibu Sunarsi, Ibu Repina tengah-tengah sedikit wala. Nenek-nenek ini seharusnya tidur siang, nggak tidur siang, wala ya. Ya udahlah ya. Jadi kita simpulkan aja ya Bapak Ibu terkait dengan hari ini. Besok-besok kita cerita lagi, semangat. Kalau apa diingatin Bu, kasih saya info Bu dosen. Ini jam ketiga Bu dosen, agak slow sedikit lah ya materinya, gitu. Biar nggak pening kali. Jadi Bapak Ibu kalau sempat dibaca, ditengok slide-nya. Kalau nggak sempat ya kapan-kapan sempatnya, kapan-kapan lapangnya. Yang penting tetap sehat, tetap bahagia, dan awet muda ya. Jadi Bapak Ibu, nilai kearifan lokal untuk penanaman nilai moral dan agama pada pendidikan level anak usia dini bermaksud bahwa dengan menggunakan budaya Bapak Ibu ya, kebiasaan dan tradisi lokal ya Bapak Ibu atau daerah setempat sebagai media untuk mengajarkan nilai baik atau moral dan nilai keagamaan kepada anak usia dini. Nah, sederhananya Bapak Ibu kesimpulan sore hari ini bahwa anak-anak pendidikan usia dini diajarkan akhlak dan nilai agama bukan cuma lewat teori, tapi lewat hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari sesuai budaya setempat. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau di Sumatera Utara itu ada tradisi salam juga, gotong royong tentunya, ada juga cerita rakyat daerah. Jadi sekali-sekali tadi kalau Pak Budi masih bingung cerita rakyatnya apa Pak, kan bisa cerita rakyat Melayu, nilai luhurnya apa, sekali-sekali boleh Pak. Kan ada itu sesi apa namanya Bapak Ibu mendongeng ya kan, mendongeng diambil.
mendongeng untuk anak-anak. Kemudian Bapak Ibu, kesimpulan berikutnya bahwa kenapa kearifan lokal ini penting pada anak usia dini. Karena anak usia dini itu lebih mudah paham lewat contoh nyata dan lebih cepat menyerap dari lingkungan terdekat dan akan merasa lebih dekat dan relevan dengan nilai yang diajarkan. Begitu ya Bapak Ibu, di mana intinya Bapak Ibu bahwa kearifan lokal merupakan jembatan untuk menanamkan apa? Yaitu nilai moral seperti jujur, sopan, peduli dan lain sebagainya. Juga jembatan untuk menanamkan nilai agama, iman, doa, dan juga syukur, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, saya sangat bersyukur bertemu Bapak Ibu semua yang penuh semangat. Saya doakan sehat selalu, walaupun belum dengar suaranya semua. Bu Sri Wulan tadi belum dengar, Bu Rosaria belum dengar, Bu Herlina juga belum kedengeran. Pak Warmensius, terima kasih untuk keaktifannya. Bu Ali Magulo, mudah-mudahan besok lebih manis lagi senyumnya dan kita tunggu suaranya. Ibu Sionri juga, jangan berkerut-kerut kali Bu. Iya Bu, ya Bu. Ibu Sionri agak dinikmati sedikit. Ibu Kamalia, Ibu Fatia, Ibu Suherni, Ibu Nurhani, Ibu Rasmini, Ibu Nurhayati, Ibu Repina tadi udah ya. Ibu Nursia Sinambela, Ibu Nurhayati Hasibuan, kemudian Ibu Suwadni, kemudian Ibu Magdalena ini ya, Ibu Magdalena Malau ya. Iya Bu, Magdalena Malau Iya, Bu, tadi Suharni Bu, karena namanya sama, jadi saya singkat aja Suharninya Bu. Oh, ini Ibu Suwarni Magdalena. Oke. Ya, Ibu Ermaliza Zakir. Ibu Ngatina semangat selalu. Tambah cantik aja dengan semangatnya. Ibu Riri, Ibu Sri Suci Juliati, Ibu Gabena. Terima kasih banyak semuanya. Bapak Ibu, Pak Darius Tarigan, hati-hati Pak. Kalau ngantuk berhenti dulu ngopi-ngopi Pak. Udah sambil di jalan, dari dinas, kuliah lagi. Kalau agak cekot-cekot nanti Ibu di rumah kusuk-kusuk sikit ya Pak. Salam sehat dan penuh bahagia, berlimpah berkah untuk Bapak Ibu semuanya. Saya terima kasih banyak untuk semangatnya yang sangat menginspirasi dan juga keikhlasan Bapak Ibu dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu dan berlimpah berkah. Salam juga untuk seluruh keluarga di rumah. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Selasa Bapak Ibu. Dadah. Dadah Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Saya tutup ya Bu. Iya Bunda.